Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Nugi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi dan juga membahas terkait dengan untuk pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 3 dan tentunya juga kebijakan yang akan digunakan nantinya terkait dengan optimalisasi formasi untuk seleksi kompetensi P3K Guru tahap 3. Oleh karena itu silakan simak video sampai selesai, dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan pelaksanaan P3K Guru tahap 3, tentunya teman-teman menunggu untuk jadwal pelaksanaannya karena sampai saat ini memang belum ada kejelasan dari Panselnas mengenai kapan akan dirilis pengumuman untuk seleksi kompetensi tahap 3 yang tentunya mungkin di akun SSCSN rekan-rekan sekalian yang dinyatakan tidak lulus P3K tahap 2 sebelumnya itu muncul notifikasi bahwasanya memilih formasi P3K Guru tahap 3 itu belum dapat dilakukan di akunnya masing-masing karena memang untuk jadwalnya sendiri itu memang belum dirilis oleh Panselnas, teman-teman. Dan kemudian bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus P3K tahap 3, itu sebagian besar daerah sudah mengumumkan juga terkait dengan pengumuman pemberkasan untuk P3K tahap 2 yang bisa teman-teman lihat di video kami sebelumnya yang judulnya untuk daftar daerah yang sudah umumkan pemberkasan P3K tahap 3, dan juga ada pengumuman terkait dengan untuk jadwal pengisian daerah di SSCSN BKN beberapa daerah yang sudah mengumumkan juga. Namun untuk pemberkasan berkas-berkasnya pastinya sudah diumumkan secara resmi bagi daerah-daerah yang sudah menyampaikan pengumumannya di portal ataupun di website instansi masing-masing. Nah, terkait dengan kebijakan yang akan digunakan di P3K tahap 3, tentunya di sini kami mengambil rujukan di Permenpan RB nomor 28 dan juga terkait dengan juknis pelaksanaan P3K Guru berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bernomor 3767-HK.01.03/2021 yang menjelaskan tentang teknis pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru untuk formasi atau tahun 2021, teman-teman. Dan langsung saja kita ke poin terkait dengan untuk seleksi kompetensi tahap 3 yang tentunya kita sama-sama masih menunggu untuk jadwal maupun di akun masing-masing untuk melakukan pemilihan formasi nantinya. Nah, di sini dijelaskan di dalam juknis tersebut terkait untuk seleksi kompetensi 3 yang pastinya untuk mengenai pelamar yang bisa mengikuti ataupun kriteria yang bisa mengikuti P3K tahap 3. Tentunya rekan-rekan sekalian sudah mengetahui bahwasanya yang bisa ikut itu adalah pelamar THK 2 yang tidak lulus di seleksi kompetensi 1 dan 2, begitu pula dengan guru non ASN yang terdaftar Dapodik yang tidak lulus di kompetensi 1 dan 2, guru swasta yang terdaftar Dapodik yang tidak lulus di kompetensi 2, dan juga lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Nah, nanti pelamar tersebut tentunya dapat mengikuti seleksi kompetensi 3 dengan melakukan pemilihan formasi ulang melalui portal SSCSN BKN yang pastinya dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya. Nanti pelamar dapat memilih kebutuhan P3K di seluruh, ya, ini kebijakan yang membedakan untuk di tahap 3 dengan tahap 1 dan 2. Untuk di tahap 3 ini teman-teman itu bisa nanti melamar atau memilih formasi di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 yang tentunya memperhatikan linearitas sertifikat maupun kualifikasi pendidikan. Dan yang fokus kita di sini akan kami sampaikan mengenai dengan pemenuhan formasi P3K jabatan fungsional guru untuk di tahap 3, yaitu kita kenal dengan istilahnya optimalisasi formasi, teman-teman. Karena dalam rangka pemenuhan formasi P3K untuk jabatan fungsional guru, di mana pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3 itu nanti akan mengisi formasi yang belum terpenuhi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama adalah pastinya memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Berarti di sini ada sistem perankingan kembali, teman-teman. Dan yang kedua yaitu jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang kosong pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Nah, dari penjelasan poin 2 ini tentunya rekan-rekan sekalian bisa mengikuti
mengikuti optimalisasi formasi jika teman-teman itu melamar di kompetensi tahap 3, mengikuti ujiannya, mencapai nilai ambang batas, namun tidak lulus, artinya mungkin kalah rankingan, itu akan di-ranking kembali teman-teman, dikumpulkan bagi rekan-rekan guru honorer yang mengikuti P3K tahap 3, dilihat nilai yang sudah memenuhi nilai ambang batas, kemudian dilakukan perankingan kembali, dan yang berperingkat terbaik maka dia yang akan mengisi jabatan yang masih kosong setelah seleksi kompetensi tahap 3. Dan kemudian yang ketiga adalah bentuk satuan pendidikannya yang akan diisi itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, di sini memperjelas terkait dengan penempatannya teman-teman, atau bentuk satuan pendidikan atau sekolah yang akan diisi nantinya itu berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggaraan pendidikan. Nah, terkait dengan penentuan sekolahnya seperti apa yang akan diisi kekosongannya, di sini dijelaskan juga itu ada 3 poin. Poin yang pertama adalah kita lihat di sini, yaitu peringkat mutu satuan pendidikan, dan tentunya ini ditentukan oleh nanti Kemendikbudristek. Dan kemudian poin yang kedua di sini teman-teman yang menarik adalah jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Jadi yang menentukan terkait dengan pemenuhan formasi kosong nanti kalau seandainya di seleksi kompetensi 3 sudah selesai, itu akan dilihat dari formasi yang dilamar oleh pelamar di P3K tahap 3 yang tidak lulus. Kemudian akan dirangking kembali dengan nilai ambang batas yang sudah terpenuhi, dan di sini akan dilihat dari formasi yang dilamar oleh pelamar tersebut. Karena di sini jelaskan itu ditentukan sekolah yang akan diisi kosongannya adalah jarak dengan sekolah yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Ya, kemungkinan berarti itu dicari sekolah-sekolah yang terdekat dari pelamar yang mengikuti tahapan optimalisasi formasi P3K tahap 3 teman-teman. Kemudian mengenai ketentuan lain yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara seleksi itu berdasarkan kebutuhan guru. Nah, ini teman-teman terkait dengan beberapa poin penting yang harus diketahui untuk optimalisasi tahap 3 yang dijelaskan dalam Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang tentang petunjuk teknis ya pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk P3K tahun 2021. Jadi teman-teman, ini mengenai kebijakan optimalisasi P3K tahap 3 yang tentunya untuk jadwalnya sendiri itu kita masih menunggu pengumuman resmi dari Kemendikbudristek atau Panselnas terkait dengan untuk kapan kita memilih formasi P3K tahap 3 nantinya. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Sekian dari Yusman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.